Bismillahirrahmanirrahim. Wal malakul ladzi biwilabi wa la aqlala syurba wa la nawma lahum tafsiru asimi Jibrilu Mikalu Isra'ilu Munkanakirun wa raqibun wa qada Atidu malikun wa ridwanu tada arba'atu min kutubin tafsiluha Tawratu misabil huda tanziluha Jaburu Dauda wa injilu ala Isa wa tunun ala khairil mala wa suhuful khalili wal kalimi Fiha kalamul hakamil alimi Wa kullu ma'ata bihi rasulu Fahaku taslimu wa qabulu Imanu nabiyahum min akhiri wajab Wa kulli maqana bihi minal ajab Khatimatun bidik ribaqi wajibi Mimma ala mukallafin min wajibi Nabiyuna Muhammadun qad ursila Lil alamina rahmatan wa fudila Abuhu Abdullahi Abdul Muttalib Wa Hasimun Abdul Manabi Abdasim Wa Ummuhu Aminatu Dzurriya Arro'atu Halimatu Sadiya Mauliduhu bima qatal amina Wafatuhu biqaibatal madina Atama qabla wahi arba'ina Wa umruhu qad jawaza sitina Wa sab'atun awladuhu faminhumu Salasatu minan dukuri tufamu Qasim wa Abdullahi wa wata'ibun Wa qahirun bilaini la yulaqabu Atahu Ibrahimu min Suriya Wa ummuhu Mariyatul Qibtiyah Wa ghairu Ibrahim min Khadijah Sitatun wa hudbihim walijah Wa arba'u minal inasi tudkaru Ridwanu Rabbilil jami'i yudkaru Fatimatu Zahra ubaluha Ali Wa abnahu masidqani fadluhum jali Allahumma salli wa sallim wa barik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik, untuk baca doa kita ini lanjut tentang ngaji. Sekarang halaman 29. Wasalisu yang mana ini? Minal anwa, kan atasnya persis wasalisu ya. Oke, wasalisu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'alumihi fid dharain amin. Wasalisu minal anwa'il arba'ati syibhul miqdari. Wasalisu, dan bermula yang ketiga, minal anwa'i, dari jenis-jenis, al arba'ati yang 4, syibhul miqdari, itu yang menyerupai miqdar. Miqdar itu kan kemarin yang nomor 2 wasani kan al miqdaru itu, ya kan?
Nah mikdar itu kan isinya juga banyak. Ada 3 kan, ada misahah, ada mauzun, dan yang pertama adalah kail, ya kan, ukuran kail akhirat ukuran. Nah ini lupa saya nulis tapi nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa saya tulis. Soalnya ini kalau nggak saya selesaikan nanti kalian ini. Kan kemarin zat itu ada 4. Yang pertama adat. Oke. Yang kedua miqdar. Miqdar itu ukuran. Ukuran ini ada 3. Ini saya jauhin dikit nanti jangan ganggu ini. Nah, yang pertama kail. Maksudnya kailun itu timbangan. Yang kedua mauzun yang ditimbang. Baik. Mauzun. Nah yang ketiga misahah ya. Nah, misahah. Nah ini miqdar. Nah yang ketiga sekarang ini syibhul miqdar. Ini maksudnya biar kalian ingat. Baru nanti yang keempat nanti sudah terakhir. Ini dulu diselesaikan. Nah ini sebelum kita lanjut saya ulas karena kan kemarin ngaji libur 2 hari ya. 2 hari atau sehari? Apa kemarin doang libur mah. Ya. Nih, tamyiz wal ismul mansub al mufassiru liman bahama minal dawat wan nasab. Tamyiz itu isim yang dibaca nasab yang menjelaskan zat atau nasab atau nisbat yang sama kan gitu. Nah, zat itu apa aja? Zat yang harus diberi tamyiz. Nah ini zat yang harus diberi tamyiz ada 4. Yang pertama adat, yang kedua miqdar. Miqdarun ukuran, yang ketiga syibhul miqdar. Ini yang akan dibahas. Nah ingat, adat yang dibaca nasab itu adat tamyiz maksudnya. Tamyiznya adat yang dibaca nasab itu hanya tamyiz dari 11 sampai 99. Adapun 1 sampai 10 dibaca apa? Dibaca jer, mudhof ilaih. Nih, udah lo hapus yang kemarin saya tulis di sini. Ya kan? Nah, kalau lafaz 100 sama 1000 juga sama. Tamyiz yang dibaca jer, ingat kan? Oke. Itu maksudnya, jangan sampai lupa. Ini kan kalau nggak dikasih prolog begini lagi kan lupa. Nah sekarang yang ketiga, zat yang tamyiznya dibaca nasab, syibhul miqdari, itu yang menyerupai ukuran. Wahya dan bermula syibhul miqdar itu dimuannaskan karena memandang khobarnya. Al maqayisu. Maqayis itu takaran-takaran atau ukuran-ukuran. Jamaknya miqyas. Alat untuk mengiaskan. Nah, kayak ukuran gampangannya. Alati yaitu maqayis, ukuran atau takaran, gampangannya gitu. Lam tastahir, yang tidak masyhur apa alati. Walam tudok, dan tidak diletakkan apa alati, yaitu isinya alati maqayis. Lit takdiri, untuk ukuran gamanya. Perkiraan dalam arti ukuran, takdir di sini maksudnya. Tahqiqon, dengan pasti, dengan nyata. Bal takriban, bahkan dengan kira-kira. Jadi yang disebut syibhul miqdar adalah takaran-takaran atau ukuran atau timbangan apapun jenisnya. Kan untuk mengukur sesuatu itu kan diantaranya 3 tadi: takaran, timbangan, atau ukuran. Kan gitu kan? Maksudnya ukuran panjang, ya kan? Kalau isi
itu kan bisa ditimbang, bisa juga ditakar. Oke? Nah, itu maksudnya makoyis. Tapi nggak terkenal. Gitu loh maksudnya. Maksudnya nggak terkenal secara pasti. Terkenal sih terkenal. Seperti dzarrah. Kan fama ya'mal mithqala dzarratin khairan. Nah, dzarrah itu kan diartikan bahasa kita sebiji sawi kan. Nah, walaupun ukuran itu kan masyhur dzarrah. Orang di Quran banyak. Ya kan? Cuman tidak diketahui ukurannya itu secara pasti. Itu maksudnya allati lam tastahir walam tudho litagir tahkikon bal takriban. Nah, diketahuinya hanya perkiraan. Oke? Wamin. Nah, beda kan kalau yang di atas. Yang di atas kemarin ada kofizan sekarung. Kofiz ukurannya sekian. Ada mil, jaraknya sekian. Kan gitu kan? Nah, termasuk 1 ziro. Kan gitu. Nah, itu loh yang membedakan. Maka yang ketiga tidak disebut miqdar, tapi syibhul miqdar. Itu termasuk zat yang tamyiznya dibaca nasab. Wa minhu, dan itu diantara salis atau syibhul miqdar, al-au'iyatu bermula wadah-wadah. Au'iyah itu zamannya wa'in. Nah, zamannya au'iyatun. Berarti kan au'iyatun kan af'ilatun. Berarti begitu loh, wa'in. Asalnya wa'iyun, wa'aya'i, wi'a'an ini loh. Wa mau'an fahuwa wa'in. Nah, itu zamannya au'iyati. Jadi nanti kalian kembangkan sendiri gitu. Seperti du'aun ad'iyah, ta'amun ad'imah, fu'adun af'idah, misalun amsilah, dan lain-lain jamak taksir. Wama, dan sesuatu yajri yang berlaku apa majruha pada tempatnya au'iyah. Nahwu ingzi sako'un ma'an. Seperti contoh, ingzi itu di sisiku, ingzi itu padaku, sako'un bermula wadah tegukan. Sako itu ngerti kan? Meneguk air itu sako yaski, sakoan. Meneguk, ngerti? Yang namanya meneguk apa? Ya ma'an. Apanya? Airnya. Wanihan dan nihan. Nihan itu atof kepada sakoun. Ingdi sakoun ma'an wanihan. Nah, lafadz nihan itu sesudahnya ada bikasrin nun, dengan dibaca kasroh nunnya. Wa iskanil khai. Berarti wa iskanil khai, dan dibaca sukun berarti nihyun ya. Wa iskanil hai, dan disukun haknya al muhmalati, yang kosong, maksudnya kosong tanpa titik. Ba'daha itu setelah hak, yaun bermula ya. Apa itu nihyun? Atof kepada sakoun ya. Ingzi sakoun ma'an wa nahyun. Gitu loh. Ismun itu nama liwi'a'is samni, terhadap wadah minyak samin. Kemarin disebut untuk membuat nasi kebuli diantaranya kan dibutuhkan minyak samin. Nah, jadi nihyun itu adalah wadah tapi khusus untuk minyak samin. Nah, gitu loh. Nah, itu sakoun dan nihyun itu termasuk. Ya. Oke, lanjut. Tadi trouble apa?
Wifi ngajak ribut. Ini udah normal belum? Normal. Wifi-nya? Udah. Soalnya udah normal. Ah iya, karena wifi-nya, di sini belum muncul nih. Wifi-nya belum normal ya. Oke, sekarang kita lanjut mana tadi? Jadi langsung dibaca aja deh. Miskola darrotin ya. Fa khairon, maka bermula lafaz khairon. Tamyizun itu sebagai tamyiz. Limisko, kalau di situ kalau Rabbikaya ya limiskola darrotin terhadap ayat miskola darrotin. Lianna miskola darrotin, karena sesungguhnya ayat miskola darrotin syabihun, itu lafaz yang menyerupai bima dengan ukuran yuzanu yang ditimbang apabi dengan ma. Wa fi tafsirin Naisaburi, dan itu tetap di dalam tafsir An-Naisaburi. Sab'una dzarratan tazinu janaha ba'udatin. Dan dalam kitab tafsir An-Naisaburi terdapat redaksi yang bunyinya itu sab'una dzarratan, bermula 70. Apanya dzarratan? Dzarrohnya berarti kan 70 dzarroh kalau di kita kan diartikan apa? Biji sawi. Sebiji sawi karena saking kecilnya kan gitu. Tazinu itu mengimbangi gampangannya apa sapuna dzarroh janaha ba'udatin, pada satu sayap nyamuk. Kalian bisa bayangin nyamuk itu berapa sih tipisnya? Iya kan? Udah kecil tipis sayapnya loh. Bukan nyamuknya, sayap nyamuk. Nah, 70 dzarroh, maka hitungannya begitu. 70 dzarroh. Dzarroh lihat ya. Dzarroh itu sama dengan satu sayap nyamuk. Nah, coba. Sayap nyamuk aja kecil. Itu nilainya ayo terapi lagi enggak? Enggak, Pak. Enggak. Oh enggak. Ini ngapa ini? Belum bayar apa wifi ya? Oh, ini terapel saya. Ini saya ya, enggak pakai kabel data. Saya pakai kabel data aja. Pakai data. Nah, enggak pakai wifi. Satu lembar sayap nyamuk itu sama dengan 70 dzarroh, gitu loh. Itu beratnya dzarroh, gitu loh. Perbandingannya 70 dzarroh itu sama dengan satu sayapnya nyamuk. Oke? Oh, gitu loh. Meriang gimana sih Beb Ahu? Saya mah sehat terus. Imam no yang meriang, Beb Ahu ini. Oke. Sekarang li'anna wasapuna janaha ba'udatin, awas. Wasab'una, dan bermula 70 apanya janaha ba'udatin, sayap nyamuk. Tazinu itu maknanya kan asalnya wazana yazinu, maknanya apa? Menimbang, maksudnya terjemahan bebasnya itu mengimbangi. Tazinu itu mengimbangi apa? Sab'una janaha ba'udatin habbatan, pada satu habbah, satu biji, ya biji sawi itu. Intaha, telah rampung apa ma fi tafsirin Naisaburi. Oke. Wa mimana miskola dzarroh itu ya. Berarti gini. Warobe masih anu gini berarti kan. Syibhul miqdar itu adalah
tadi penjelasannya al-maqayis, allati lam tastahir walam tudok. Kan gitu, apa tadi tulisannya? Al-maqayis walam tudok li takdir, gitu ya. Dulu mah buru-buru hafal dul. Li takdiri tahqiqon. Bal takriban. Nah. Kan itu, ini kata kuncinya. Takriban. Oh. Lantas, jadi kenapa sih kaitannya zat itu ada sibul miqdar? Sibul miqdar itu dijelaskan dalam syarah maqayis. Ukuran-ukuran yang tidak masyhur dan tidak diletakkan secara khusus untuk mana ukuran, tapi hanya sebatas kira-kira. Nah, contohnya al-maqayis ini adalah miskola darroh, kan gitu. Kira-kira seberat darroh. Nah, miskola darroh tadi sudah dijelaskan. 70 darroh aja itu sama dengan satu sayapnya nyamuk. Termasuk contoh yang lain tadi tinggi, diperhatikan. Sakoun ma'an wanihyun. Ini kudu canggih kalian. Sako itu seperti sejenis gelas. Jadi kan gitu. Untuk mewadahi air. Saya mempunyai gampangannya segelas wadah buat ngisi air. Gampangnya gitu kan. Nah ini dalam bahasa Arabnya sakoun ma'an wanihyun. Kalau nihyun itu adalah wadah minyak samin. Nyambung nih. Jadi perlu apa namanya pendalaman gitu loh. Oke. Sekarang mana? Wa mimma yusabbihul misahata, wa mimma, dan itu diantara contoh yusabbihu yang menyerupai apa ma al misahata pada misahah. Yang di atasnya itu al misahah itu kan kemarin ukuran. Contohnya umpamanya istaro itu sibron ardon, saya membeli secengkal tanah, kan gitu kemarin. Nah, contoh yang lain nahu ma fis samai maudhi'u rahatin sahaban. Ma bermula sesuatu fis samai yang ada di langit, maudhi'u rahatin itu ada tempat, ini loh apa namanya, ya tempat istirahat. Roha kan istirahat. Apanya? Sahaban. Mendungnya. Seolah-olah yang di langit itu ada mega, ada awan. Yang awan tadi kayak tempat untuk istirahat. Kan ada awan bergumpal-gumpal ya kan. Kelihatannya enak umpamanya gitu loh. Nah, ma fis samai maudhi'u rahatin ini loh. Tempat roha itu apa no? Ya iyalah, kan tempat untuk istirahat kan. Nah, kan berarti menyerupai ukuran, berarti kan. Nah, sahaban itu dibaca nasab untuk mengupas makna yang samar yang terdapat pada lafaz maudhi'a rahatin. Oke? Wa min hadzal nau', dan itu diantara ini jenis. Ono apa tuh la ilaha illallah tuh? Ma bermula sesuatu dalla yang menunjukkan apa ma ala mumasalatin, atas makna mumasalah. Mumasalah itu sesuatu yang menyerupai, membandingi. Misal itu
Nahwu walau ji'na bimithlihi madada. Itu akhir surat apa ini? Al-Fatihah. Ya iyalah. Lau anna ma fil bahri. Itu ayat sebelumnya itu. Walau ji'na, dan sekalipun mendatangkan siapa kami bimislihi dengan seumpama bahrun, lautan, mada, dan apanya, tinta-tinta. Kalau andaikan semua pepohonan yang ada di muka bumi, apa no? Surat apa? Apa yang kenceng apa? Al-Kahfi. Iya Al-Kahfi apa? Ngomong kayak bencong ya. Nah, bukan udah tua, ada bukan. Ya, iya kan? Al-Kahfi katanya. Kopi ini, kopi. Oh, ngerti? Lautan sebagai tintanya. Maka mana fidal bahru. Lana fidal bahru qabla an tanfuda kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Udah lu apalin itu aja. Akhir surah Al-Kahfi itu. Iya kan? Lana fidal bahru, maka akan kering apa al-bahru, lautan. Walau ji'na, sekalipun mendatangkan siapa kami bimislihi dengan seumpama lautan, apanya madad dan tintanya. Au mughayiratan, atau mempunyai makna mughayirah. Tadi mughayarah. Mughayarah itu yang berlawanan. Kalau tadi kan mumasalah, sejenis atau semisal. Nahwu inna lana ghairaha ibilan li'annahum yahmiluna al-ghaira 'alal misli kama yahmiluna al-misla 'alal misli. Inna lana, sesungguhnya itu tetap bagi kami roha, apa lainnya sesuatu, apanya ibilan, umpanya. Nah ini berlawanan. Bi annahum, karena sesungguhnya kaum yahmiluna itu memikul siapa kaum al-ghaira, pada yang selain, alal misli, atas semisal, kama yahmiluna al-misla alal misli, sebagaimana mereka memikul al-misla pada yang semisal alal misli, atas misal yang lain. Itu lafaz ibilan itu adalah menguak makna inna lana ghairoha. Itu ghairoha nanti mughayyarah, selainnya. Ngerti kan? Beda kalau walau ji'na bimislihi madada, itu berarti salah. Ar-rabi', bermula yang keempat, minal anwa al-arba'ah, dari jenis-jenis yang empat. Ma itu sesuatu, karena yang ada apa, ma far'an itu cabang, sempalan, litamyizi, bagi tamyiz. Ghaira annahu, tetapi sesungguhnya ma taghayyara itu rubah apa ma bisighatin, dengan satu sighat. Dakhalat, yang masuk apa sighat, fihi, di dalam ma. Fantakola, maka rubah apa ma bisa babia, dengan sebab sighat ala asli, atas asalnya ma. Nahwu hadza khatamun, karena ini gampang. Hadza bermula ini, khatamun itu cincin, apanya, hadidan, besi. Jadi ya jenis yang keempat. Jadi tanggung dah, ntar baru ditulis, papan tulis. Wa i'rabuhu, dan bermula i'rabnya hadza khatamun hadidan. Al-ha itu bermula haknya. Hadza itu ada haknya. Litambihi, itu menunjukkan makna tambih. Za bermula za.
Ismu isyarotin itu isim isyarah. Hadza. Udah berkali-kali saya kasih tahu. Hanya apa namanya? Tambah hanya ismu isyarotin isim isyarah. Gitu kan? Nyambung kalian ya? Jadi hadza itu dua kalimat. Ha huruf tambah kan berarti kalimat huruf. Hanya isim isyarah berarti kan kalimat isim. Hadza itu bukan satu paket. Oh, gitu loh. Cuman ya kan za kadang-kadang bisa juga zalika. Paham kan? Atau zaka. Ya bisa juga zato tanpa dikasih ha. Cuman yang kalian kalau belajar di sekolahan kan isim isyarah mudzakkar ya hadza, muannasnya ha, hi kan gitu kan. Nah, ya enggak apa-apa itu sebagai pemula gitu. Karena sekarang berarti kan pendalaman materi. Kalian tahu bahwasanya hadza haknya adalah huruf tambah, hanya isim isyarah. Oke, nyambung. Fi mahali raf'in dalam mahal rafa mubtadaun itu sebagai mubtada diperhatikan. Khotamun bermula lafaz khotamun itu khotam. Taknya dibaca fathah. Khotam. Kalau khotim isim fa'il. Khotama yahtimu khotman. Wa mahtaman fahuwa khotim. Nyambung? Tuh. Maka Nabi Muhammad bisa disebut khotamul anbiya, bisa juga dibaca khotimul anbiya. Kalau orang Syiah karena meyakini setelah Muhammad masih ada Rasul, orang Syiah, bukan dua orang Syiah, bukan, gue menceritakan, paham nggak? Khotam yang namanya cincin, cincin itu kan bisa di tengah, bisa di ujung, paham? Nah, karena orang-orang Syiah meyakini dalam ayat itu khotam, berarti Nabi Muhammad versi mereka. Jelas itu. Kalau ngomong begini, wah Ustaz Syiah, oh, salah lagi aja lu. Orang dikasih penjelasan gitu loh. Oke. Hadidan bermula hadidan itu tamyizun. Tamyiz fal khotam maka bermula khotam. Fa mana khotam mau tadi? Cincin far'ul hadidi itu sempalan atau cabang dari besi. Besi bisa dibuat cincin, baik cincin yang dipakai orang, kan besi kan, disebut emas, disebut perak, paham nggak? Disebut tembaga, paham? Nah ada juga besi itu dibuat pagar, besi dibuat cincin, tapi cincin beton rumah, buat selop, kan cincin namanya, gelang. Nah, cincin kan gelang kan? Tuh. Nah artinya bahwasanya khotam itu far'ul hadid, cincin itu sempalan atau bagian daripada besi. Nyambung. Tuh maksudnya warobek maka nafarkan ditamyiz. Nah kan berarti cabang daripada tamyiznya. Gitu loh. Khotam terambil dari hadid. Nah hadidnya kan tadi apa? Iya besi, tamyiz kan? Nah itu maksudnya maka nafarkan ditamyiz. Nyambung? Oh. Li'anau karena sungguhnya khotam masuhun soho sehat itu loh. Itu yang didesain, yang dibuat minhu dari hadid. Fayakunu maka jadi apa al-hadid itu besi. Huwa ya hadid al-aslah itu asalnya cincin. Nyambung kan? Nah itu loh gampang kalau. Nah itu maksudnya kalau kita baca duluan. Dibaca tok tapi sambil dicermati itu udah otomatis kalian paham gitu maksudnya. Oke. Ini masih ngeheng ini yang ini. Enggak trouble enggak? Ini apa belum wifi-nya belum dibayar sama Jena gitu. Ya bagian beda. Oke, kita lanjutkan. Wahada dan bermula ini itu babun sajan, walaupun boleh dibaca babu sajin
boleh, tapi kudu ngerti nanti ada nanti pembab berikutnya. Harga bermula ini itu babun pintu. Apanya? Sajan jatinya. Fal babu maka bermula al babu pintu. Faraus saji itu cabangnya jati. Wasaju dan bermula saj kayu jati. Naun itu cabang minal khosabi dari kayu. Ma'rufun itu dikenal. Nah kayu jati bisa dibuat pintu, bisa dibuat lemari. Tapi pintu salah satu sumber dasarnya adalah pintu jati. Oh, ini wifi-nya ngajak perang. Bener. Kan mutar-muter mulu dari tadi ya. Kalau sananya dia yang dibayar belum. Nyambung kan ya? Walaupun nggak saya tulis kan paham kan? Tapi nggak apa-apa ditulis karena yang lain ditulis. Contoh yang lain, wahadihi, itu hadihi karena khobarnya jubbatun, itu jubah, tahu jubah kan? Nah, apanya khozan, kapas. Khozan itu kapas ya? Kapas apa wul? Lumano. Oke? Lah kan wol, ada kalanya terbuat dari kapas, ada kalanya terbuat dari sutra, ada kalanya terbuat dari nilon, kan gitu. Nah, khazan, gitu loh, kapas itu termasuk sumber asalnya jubah, nyambung. Oh, fal jubbatu maka bermula jubah, farul khazi itu cabangnya kapas. Oh, sutra aluma itu ada itu. Bukan kapas, sutra. Wal khazu dan bermula al khazu, wa ya al khazu al mansuju itu yang ditenun minal hariri dari sutra. Harir itu sutra. Termasuk dibaj wa min dibajin wasidrim yang dalam doa kami ini gitu. Wa min itu di antaranya. Wasufi dan wal. Begitu loh. Jadi khazun itu adalah komposisi gabungan antara sutra dan wol itu bahannya dari, tahu wol kan, yang terbuat dari kulit domba itu loh, ngerti kan? Domba itu kan tebel gitu kan. Melek ngantuk, adik melek abang yang ngantuk apa melotot cuma melototnya sayu ya. Udah sini itu cuci muka ya no. La ilaha illallah. Lu ketutupan boko. Kalau masih sembunyi kan ngantuk lu. Iya enggak? Ini lanjut terapun enggak kan ya? Udah perhatikan. Habisin tapi wahadzan nau'u dan bermula ini jenis yang keempat. La yata'ayyanu itu tidak wajib, bahwa tidak nyata. Fi dalam hadzan nau' apa an-nasbu baca nasab ala tamyiz. Maksudnya jenis yang keempat gak wajib dibaca nasab sebagai tamyiz. Bal yajuzu nasbuhu, bahkan yajuzu boleh. Loh kalau yajuzu dengan yata'ayyanu kan beda. Kalau yata'ayyanu mah wajib ain kalau bahasa fikih. Kalau yajuzu boleh kan beda. Kal amsilati seperti contoh-contoh. Wa yajuzu dan boleh apa jaruhu mengejarkan hadzal nau bil idhofati sebab idhofah. Wa huwa dan bermula idhofah aksari itu lebih banyak. 5 karena alasan fi khafdihi yang itu dalam mengkhafatkan hadzal nau bil idhofati dengan idhofah minal khifati nyatanya ringan al hasilat yang hasil disukuti tanwini dengan menggugurkan tanwin ma'a husulil maksudi serta hasilnya maksud min raf'il ibham dari menghilangkan kesamaran.
Bahkan lebih ekstrim lagi, wa yajuzu dan boleh. Awas perhatikan. Hadzal nau boleh 3 cara bacanya. Apa rafuhu membaca rafa tamyiz. Tamyiz hadzal nau ala annahu atas sungguhnya. Tamyiz itu atfu bayanin, asalnya ataf bayan. Wa huwa dan bermula rafuhu ala annahu atfu bayan. Al ahsan itu the best. Ya, asalnya yang terbaik ya the best lah bahasa Inggrisnya. Yang lebih baik. Nah, kalau baik hasan best. Ya enggak? Kalau ngantuk mulu bus. Lalu bus. Ngerti kan? Au alal badali atau atas sebagai badal. Au ala anau atau atas sebagai tamyiz. Na'tun itu na'at, wa huwa dan bermula na'at itu dhaifun, lemah, li faktil istiqaq karena tidak adanya sumber. Udah titik, perhatikan. Ini keren ini. Waduh, ya Allah, hebat. Tua. Nah, ini kemarin nih. Nah. Nah. Sekarang yang keempat. Saya geser ke bawah. Zat yang keempat itu adalah apa tadi? Apa Jul? Makana far'an litamyiz. Litamyiz kan? Makana far'an litamyiz. Semua ada rapat ini. Oke. Contohnya gini. Hadza khotamun. Diperhatikan. Hadidan. Nah ini loh. Hadidan dibaca nasab. Itu menguat jenisnya khotam. Khotam itu cincin. Sumbernya cincin. Salah satunya adalah dari besi. Besi itu bahan bakunya cincin. Contoh yang lain ada babun. Babun itu pintu. Apanya? Sajan, jatinya pintu dari kayu jati. Pintu macam-macam, ada yang dari kayu jati, ada yang dari aluminium, ada yang macam-macam. Nah, salah satu sumbernya babun itu adalah sajan kayu jati. Oke? Nah, ini perhatikan hadzal nau. Maksudnya tamyiz, maka far'an li tamyiz itu enggak wajib dibaca nasab. Maka layak ta'ayyan nyambung. Tapi boleh dibaca nasab, boleh dibaca rafa. Jadi kalau rafa, perhatikan. Hadza khotamun hadidun. Kalau hadidun atau bayan dari khotam. Ini cincin apa sih? Hadidun yaitu besi. Gitu loh, ngerti? Boleh, bahkan lebih ekstrim lagi. Boleh dibaca jer. Hadza khotamu. Perhatikan, kalau dibaca jer. Khotamu hadidin. Ini lebih ringan. Yang tadinya ini kan mun. Ini kan mun. Ini kan bun, ya kan? Tanwin enggak? Nah ini tanwinnya dibuang, ini mudhof, hadidin mudhof, nilai. Nah ini juga boleh. Cuman kalau dijadiin sifat lemah, kan itu tadi. Nah ini, loh, yang begini kan keren. Kalian tahu cara bacanya. Boleh hadidan, boleh hadidun, boleh hadidin, tapi dulu tahu alasannya. Nah, tamyiz yang makana far'an li tamyiz. Ini cara bacanya beda dengan yang di atas. Oke? Ini baru bahas masalah dah. Oh, besok nisbah. Besok hari apa? Gak apa-apa ngaji besok. Oke? Udah dah, saya nggak nahan ini. Coba bersama-sama ngencing. Dengan doa kepada majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.